Oke, baik teman-teman, sebentar ya, kita tunggu pemateri kita masuk dulu. Oke, cek. Kak Fauzia sudah berada di Zoom. Halo, Kak. Halo, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat, tadi agak susah masuk ke dalam Zoom-nya. Iya, Kak, nggak apa-apa. Oke, kita mulai saja ya cara kita pada malam hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Selamat malam teman-teman, kakak-kakak sekalian. Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, adapun topik yang akan kita bahas yaitu perkenalan sejarah dan regulasi pasar modal syariah, efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah serta perbedaan pasar modal konvensional dan syariah. Perkenalkan, nama saya Risma Mulia. Edukasi tahun 2021. Oke, baik. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga pembacaan CV pemateri, yang keempat penyampaian materi oleh pemateri, yang kelima tanya jawab, yang keenam game, dan yang ketujuh penutup. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan, marilah kita sama Mohon maaf Kak Fauziah dan teman-teman semuanya, sepertinya moderator kita sedikit terkendala dengan sinyal ya.
Iya nih kayaknya keluar. Oke, kalau misalkannya si moderator kita pada malam hari ini terkendala sinyal, teman-teman dari divisi edukasi yang lain bisa menggantikan ini Adik Rismanya. Ayo siapa yang dari edukasi nih? Yuk, kalau misalkannya nggak ada dari edukasi, dari divisi yang lain boleh. Mohon maaf sebelumnya Kak Fauzia karena Risma terkendala jaringan. Di sini perkenalkan nama saya Seli Puspita dari Edukasi tahun 2021. Saya izin mengambil alih Kak. Iya, silakan, Nelly. Maaf teman-teman sekalian sinyal ya, ya ampun. Oke, balik lagi ya. Lanjut aja. Dilanjut kepada Risma. Oke, yang lain ini ya, jaga-jaga ya. Kalau Rismanya keluar nanti langsung diambil alih aja. Siap, Kak. Iya, sinyal soalnya. Iya, iya. La ilaha illallah, please ya ampun. Nah, siapa tuh yang nelfon? Astagfirullah. Siapa yang nelfon? Oke. Baik, kita lanjut ya, teman-teman. Maaf sekalian. Nama Fauzia Ciriati, Cairiati, address Jambi, Perum Teguh, Permai, V Blok C, nomor 2, Chandra Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Tempat tanggal lahir Sungai Guntung 15 September 2000. Nomor handphone 0822 2511 2266. Email fauziahcairiati.co.id.gmail.com. Instagram fauziah.ch15. Facebook Fauzia Cairiati. Adapun pendidikan yang ditempuh Kak Fauzia sekarang yaitu S1 Ekonomi Islam Universitas Jambi. Ini sinyalku ngelag. Sinyalku ngelag lagi. Udah pasti nggak tuh. Oke. Adapun organisasi yang organizational experience yaitu Bendahara Palang Merah Remaja, anggota Economic Club, anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam, anggota pengurus Divisi Edukasi KSPM Unjar, anggota pengurus Public Relation KSEI Fokus, anggota pengurus Public Relation Fokus KSEI, wakil CEO Departemen Agama Hima Ekis, Wakil CEO Departemen Agama Hima Ekis, anggota Departemen Ristek UKM Eksis, Divisi Edukasi KSPM Unja, Sekretaris Divisi Ristek and Development of PKSM, Wakil Halo, cek. Risma keluar ya? Ya Kak, untuk Risma terkeluar. Oke. Mau diambil alih atau nunggu Risma?
Sebentar, Kak. Oke, saya ingin mengambil alih karena saudari Risma terkendala jaringan. Lanjut untuk CV Kak Fauzia. Di sini untuk asesmen atau kejuaraan, Kak Fauzia pernah meraih juara 1 LCT Ekonomi Bank Indonesia Provinsi Jambi pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 juara 1 LCT Ekonomi Bank Indonesia Provinsi Jambi. Juara 2 Economic Competition at regional level oleh Trisakti School of Management Jambi 2016. Juara 3 Economic Competition Regional Level oleh Trisakti School of Management pada tahun 2017. Kemudian juara 2 LCC Esmain Kota Jambi dan juara 3 Olimpiade Sains Nasional atau OSN Ekonomi pada level 2016. Kemudian juara 2 Olimpiade Sains Nasional at Regional Level held by Hima Kopma. Juara Harapan 2 LKTI Nasional oleh Bio Expo Jambi University 2020, juara 2 LKTI FEB Unja pada tahun 2019. Kemudian juara 1 artikel ilmiah pada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2021. Juara 2 esai UKM Eksis Jambi University pada tahun 2022. Kemudian finalis Islamic Banking and Finance Call for Paper Nasional oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020. Finalis Call for Paper National University Banking School pada tahun 2021. Dan Kak Fauzia sebagai juara 1 Lomba Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi FEB yang diadakan oleh FEB pada tahun 2021. Juara 1 Lomba, juara 2 LKTI POSE atau Fokus Kese Sumbang Teng pada tahun 2021. Best Poster LKTI POSE Sumbang Teng pada tahun 2021 dan juara 1 kompetisi riset investasi pada seleksi KBMK tingkat Universitas Jambi pada tahun 2021 dan finalis for Innovation kategori of Scientific Writing Competition Temu Ilmiah Nasional 20 FOSE. Dan yang terakhir, juara Pilmapres pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah LD Dikti 10. Itu saja selintas CV dari Kak Fauzia. Baik, kita lanjut pada acara selanjutnya. Sebelum memulai ke materi, di sini saya izin menyapa yang telah bergabung terlebih dahulu. Nah, di sini telah bergabung Ketua KSPM kita, ada Kak Repika. Halo Kak Repika. Halo Sally, apa Halo, kabar? Halo Kak Fauzia. Halo Rafika, lama nggak ketemu ya. Wah, iya nih. Iya, kangen. Tadi dibacain CV Kak Fauzia. Waduh, segudang banget itu prestasinya. Enggak. Kelamaan sih moderatornya nih emang lah. Sinyal Kak. Kebanyakan Kak. Oke. Oke, lanjut. Setelah menyapa Kak Rafika nih, sudah bergabung juga ke Ketua KSPM kita, ada Bang Jody Haryajati. Halo Bang Jody. Halo Sally, gimana lidahnya? Pegal nggak baca itu tadi CV-nya Kak Rafika? Pegal banget, Fauzia. Bang. Banyak banget nih prestasi yang pernah diraih oleh Kak Fauzia. Masya Allah. Halo, Enggak Assalamualaikum lah. Kak Fauzia. Waalaikumsalam. Apa kabar Jody? Thank you udah gabung ya Kak. Oh iya, sama-sama. Ini kangen nih, udah nggak pernah lagi di KSPM kan. Baru Demis, jadi baru ketemu lagi.
biasanya ngundang jadi pemateri, ngundang orang kan. Sekarang diundang, itu bedanya. Kalau kalian jadi Demis besok. Oke. Oke, setelah kita sapa Ketua KSTM dan ada wakil KSTM kita, selanjutnya saya ingin menyapa seluruh peserta yang sudah hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi kita pada hari ini. Oke, baik. Ini langsung Kakak ambil alih ya. Ya, boleh, Kak. Tadi ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Ini pada semangat nggak nih? Atau udah pada ngantuk semua? Kita nih kayaknya sistemnya jangan terlalu formal banget ya. Dan Kakak pun nanti maparin materinya ini nggak pakai PPT, jadi kayak cuman sharing doang, sharing apa ilmu yang selama ini Kakak dapetin, ya paling dikit lah. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih paham gitu ya daripada Kakak, kayak ada Rafika, ada Jody di sini, terus ada Rido juga nggak sih nih di dalam? Ada Rido? Atau Eriko? Kayaknya sibuk sih ya. Oke. Nah, pada hari ini teman-teman sebelumnya alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ya ini salah satu agenda rutinan juga dari edukasi ya. Ini dari divisi edukasi dan sebelumnya Kakak menjabat sebagai CEO edukasi di KSTM Unja tahun 2021 dan sekarang udah enggak lagi ya karena udah demis. Ya sudah Dan jauh. sekarang ini Rido ya kalau nggak salah, Rido dan Eriko beserta teman-teman. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Semoga semakin baik untuk sistem kelas pasar modalnya. Dan Kakak bangga sih dengan kalian semua karena kalian ini belum pelantikan tapi udah ada proker gitu ya. Jadi semangat banget nih, Kakak salut banget buat Masih rambutku teman-teman. pendek. Jadi teman-teman tetap semangat ya, semoga diberikan kemudahan untuk segera pelantikan begitu. Baiklah, sebelumnya terima kasih juga kepada Ketua Divisi Edukasi, Ketua KSPM ya terutama, Wakil, dan beserta jajarannya atas waktunya pada malam hari ini untuk sharing. Dan Kakak tadi diminta sama panitia ya untuk membawakan tentang pasar modal syariah. Jadi kayak secara basic aja sih Kak jelasinnya, kayak apa sih pasar modal syariah itu, terus tuh konsepnya gimana, regulasinya, terus efek yang diperdagangkan apa, hingga nanti apa sih perbedaannya pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Nah, mungkin karena Kakak juga background-nya dari ekonomi Islam, mungkin sedikit berbeda dari teman-teman ya, mungkin yang ada dari prodi yang lain begitu. Mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran sedikit ya, begitu. Nah, mungkin ya teman-teman, Kakak juga nggak mau terlalu banyak ngomong, nanti kita banyak diskusi aja. Paling sekitar 10 menit gitu ya, 15 menit penyampaian materi. Ini pun mungkin sebenarnya bisa teman-teman baca sendiri, udah banyak sekali ya kayak sumber literaturnya gitu, tinggal dibaca aja. Nah, sebenarnya pasar modal syariah itu sebenarnya nggak jauh beda sih, tidak terlalu jauh berbeda dengan pasar modal biasa, yang mana kita tahu bahwa pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, jadi itu masih berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek karena di pasar modal syariah pun juga ada seperti itu. Cuman yang membedakannya adalah dari sisi konsepnya. Nah, kalau untuk apa sih konsepnya? Intinya kalau dari pasar modal syariah itu sendiri, itu kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, kalau prinsip syariah itu ya teman-teman mungkin di sini juga ada ya yang banyakkan beragama muslim gitu kan. Pastinya itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dan juga berdasarkan dari regulasi baik itu dari POJK ataupun dari fatwa gitu. Nah, kalau untuk dari bentar kita kalau untuk dasar hukumnya itu sendiri, teman-teman sesuai dengan yang saya paparkan tadi, bahwasanya dalam Al-Quran itu sudah diatur. Jadi
kalau teman-teman masih ada yang ngerasa meragukan dari kehalalan pasar modal syariah, ya teman-teman harusnya bisa membaca terlebih dahulu, jangan hanya mengklaim gitu ya. Kadang tuh banyak tuh bahkan bukan hanya mahasiswa, juga masyarakat, terus juga dari kalangan akademisi, bahkan kadang juga ada dosen gitu ya yang masih meragukan kehalalan dari pasar modal syariah ini. Padahal udah diatur sebenarnya teman-teman dalam Al-Qur'an pun juga ada itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Quran surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279 dan lain-lain. Nah, terus selain uh, di dalam Al-Quran juga diatur dalam hadis nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu kan, kalau dalam Islam itu kita tuh ada 3 pondasi utama ya, kalau dalam Islam, yaitu ada akhlak, terus ada akidah, ada syariah dan akhlak. Nah, kalau untuk akidah itu sendiri itu pasti berkaitan dengan keimanan kita gitu ya, berkaitan dengan kepercayaan. Nah, terus kemudian ada namanya syariat. Nah, syariat ini teman-teman ada terbagi menjadi 2. Jadi syariat itu ada yang berkaitan dengan ibadah dan juga muamalah. Nah, kalau ibadah itu yang sifatnya itu nggak bisa berubah-ubah. Jadi kayak misalnya sholat gitu. Nah, itu dari zaman Rasulullah hingga sekarang tuh sama 5 rakaat, 5 waktu, sorry. Nah, terus juga teknisnya juga sama dari dulu hingga sekarang. Nah, cuman yang membedakan adalah di muamalah. Apa sih muamalah itu? Muamalah ini berkaitan dengan interaksi antar sesama manusia. Dan ini yang mengatur tentang yang diperbolehkan dan juga yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Dan ini berlaku untuk semua umat manusia. Dan termasuklah di sini itu ilmu pengetahuan seperti sosial, politik, ekonomi. Dan disinilah pasar modal termasuk ke dalam ekonomi. Nah, kalau dalam muamalah itu prinsipnya adalah itu mubah. Jadi diperbolehkan asal tidak ada dalil yang melarang. Nah, begitu pula dengan pasar modal syariah ini. Intinya adalah tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Itu. Nah, kemudian teman-teman setelah adanya kita udah tahu nih, udah ada aturan hukumnya dari Al-Qur'an, terus juga dari hadis, terus untuk menguatkannya lagi itu dikeluarkanlah ada juga namanya peraturan OJK atau POJK yang menerangkan tentang prinsip syariah di pasar modal, terus tentang efek syariah, terus tentang regulasi dan sebagainya begitu. Nah, itu semua diatur dalam POJK. Jadi peraturan OJK. Nah, kalau untuk penerapan prinsip syariah itu sendiri di pasar modal itu diatur oleh POJK nomor 15 garis miring POJK 4 garis miring 2015. Dan juga banyak sih regulasi yang lain tentang pasar modal syariah. Karena ini lumayan lumayan banyak tentang Islam gitu ya. Jadi berbeda-beda dari setiap POJK-nya. Nah, kemudian selain dari POJK teman-teman itu juga diperkuat dengan namanya fatwa. Fatwa itu adalah hasil tafsiran para ulama terhadap suatu permasalahan. Karena kan gini ya, pasar modal ini termasuk yang dibilang baru kalau pasar modal syariahnya gitu ya. Nah, itu membutuhkan suatu regulasi dan juga perhatian dari pemerintah. Nah, itu dalam bentuk regulasi itu. Nah, salah satunya adalah juga dari fatwa. Nah, fatwanya itu banyak juga nih tentang bidang-bidangnya. Kayak misalnya nih fatwa nomor 80 itu tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Jadi semuanya itu sudah diatur. Jadi teman-teman yang emang mungkin sekarang masih yang mungkin meragukan gitu kan kehalalannya atau bagaimana, tenang aja itu semua udah diatur dan udah ada dalilnya dan insya Allah itu tergantung kita lagi teman-teman bagaimana teknisnya ketika kita investasi, apakah kita terlalu banyak berspekulasi dan sebagainya gitu. Nah, itu sih untuk dari konsepnya itu sendiri. Nah, kalau untuk sejarahnya teman-teman ternyata emang sih kalau pasar modal syariah itu termasuk yang baru banget dan itu sama kayak perbankan syariah gitu. Nah, itu munculnya kalau pasar modal syariah itu tahun 1997. Nah, itu pertama kali diterbitkannya reksadana syariah. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan nama reksadana. Karena teman-teman di sini kayaknya ini anggota internal ya, pastinya udah tahu semua sih kayak produk-produk dari pasar modal itu apa aja.
Nah, itu pertama kali pada tahun 1997 dikeluarkanlah reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Nah, kemudian setelah munculnya itu muncullah produk-produk yang lainnya seperti obligasi syariah, terus juga ada sukuk ya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terus tuh hingga saat ini itu semakin pesat perkembangannya, bahkan itu ada green sukuk kalau teman-teman tahu. Nah, itu mungkin lebih dalam ya pembahasannya. Jadi kita yang dasar dulu hari ini. Nah, kemudian teman-teman mau bahas tentang untuk produk-produknya ya. Kalau untuk produk-produknya di pasar modal syariah itu sendiri, ya sebenarnya kurang lebih sama aja dengan produk pasar modal yang konvensional. Cuman bedanya itu dari segi mungkin dari segi ada mekanismenya, ada akadnya, dari sisi halal haramnya gitu ya. Semua itu diatur demikian rupa supaya terjamin kehalalannya. Jadi kita sebagai investor yang emang hanya ingin investasi di bagian yang halal dan terhindar dari yang haram, ya kita nggak was-was gitu. Nah, untuk efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah itu pertama yang paling kita sering dengar itu sendiri saham ya. Nah, ini namanya saham syariah. Sama sih, artinya juga suatu bukti pernyataan modal kepada perusahaan dan itu nanti bagi pemegang saham itu berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha tersebut. Nah, juga untuk saham ini sendiri sama untuk teknisnya nanti ketika setiap tahun ataupun sesuai dengan kesepakatan RUPS itu akan mendapatkan dividen, terus juga teman-teman akan mendapatkan capital loss, capital gain kayak gitu tuh sama aja sebenarnya. Cuman yang membedakan dari sisi perusahaannya, dari produk yang dijual dari perusahaan tersebut itu apakah halal atau enggak sih kayak gitu kan. Nah, suatu saham itu dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut tersebut memenuhi kriteria. Yang pertama itu karena syariah ini emang sangat penting sekali terutama bagi kita yang beragama Islam. Kita harus paham nih, kita harus juga menjaga agar harta yang kita peroleh itu dari sumber-sumber yang halal. Salah satunya ini kalau misalnya teman-teman mau berinvestasilah pada yang emang halal gitu ya. Nah, pertama dari segi emiten atau perusahaannya itu harus secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya, itu kayak kita ada ADRT gitu ya. Nah, itu bahwasanya dia menyatakan bahwasanya kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu harus diatur dalam ADRT-nya gitu. Jadi kalau emang mereka mau menerbitin sebagai efek syariah ya harus menyatakan itu dalam anggaran dasarnya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, emiten dan perusahaan publik itu yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah, namun harus memenuhi kriteria berikut. Nah, selain emang kalau misalnya nih dari perusahaannya sendiri itu tidak membuat suatu pernyataan dalam anggaran dasarnya, dia harus tetap memenuhi kriteria. Jadi kalau kriterianya ini harus terpenuhi seperti yang pertama, kegiatan usaha itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu misalnya terhindar dari perjudian, permainan tergolong judi, terus kemudian kedua perdagangan yang tidak sesuai dengan penyerahan barang atau jasa, terus perdagangan dengan penawaran permintaan palsu, ya, banyak ya sekarang ya, itu investasi bodong. Terus itu untuk sumber pembiayaan dari perusahaan itu tidak boleh, itu banknya maksudnya gini, itu bukan termasuk bank berbasis bunga. Jadi kalau bank konvensional itu nggak bisa karena udah jelas kan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kayak misalnya bank BCA nih, nah itu nggak bisa dikategorikan syariah karena udah jelas sistem yang mereka pakai itu adalah sistem konvensional, bukan sistem syariah. Kecuali bank BCA syariah, nah itu mungkin bisa kayak gitu. Nah, terus kemudian selain bank juga pembiayaan. Karena kan sekarang juga banyak nih fintech yang berbasis bunga. Nah, itu nggak bisa dikategorikan sebagai saham syariah.
Dan ada sih banyak juga fintech kalau teman-teman udah belajar finansial teknologi ya, yang berbasis syariah tuh contohnya ada Alami, terus tuh dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian itu jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau goror, terus ada judi itu dan lain sebagainya itu nggak boleh. Jadi emang ini fungsinya supaya menjaga mekanisme perdagangan ataupun perusahaan tersebut terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, kemudian juga tidak memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan dan menyediakan barang, jasa atau jasa haram zatnya. Baik karena ya haram zatnya gitu. Kayak misalnya nih, kalau perusahaan rokok gimana nih Kak? Ini syariah nggak sih? Bisa nggak sih dikategorikan saham syariah? Nah, nggak bisa karena dari beberapa fatwa dari DSN MUI ataupun dari ini ya ulama begitu, untuk perusahaan rokok itu sendiri tidak termasuk dalam kategori syariah karena juga membawa mudarat yang banyak atau apa ya keburukan terutama bagi yang pakai gitu ya, yang pakai rokok. Nah, jadi kayak rokok, miras itu nggak bisa dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, kemudian perusahaan itu tidak mengandung, tidak melakukan unsur suap atau riswah ya, itu nggak boleh. Nah, terus kemudian teman-teman itu kan dari sisi apa ya, dari sisi kegiatan usaha. Nah, selain itu yang jadi tolak ukur penilaian lainnya adalah rasio total utang yang berbasis bunga. Kalau misalnya dibandingkan dengan total ekuitas itu tidak lebih dari 82%. Jadi ini standarnya. Kalau kakak sih ini yang terbaru, tapi mungkin nanti teman-teman bisa cek. Jadi ini antara total utang yang berbasis bunga dan juga ekuitas dari bunga dan total ekuitas itu tidak lebih dari 82%. Kenapa? Karena kan perusahaan ini harusnya sebenarnya sih kalau kita maunya tidak lebih dari berapa persen ya? Tidak lebih dari 1%. Tapi nggak mungkin ya, karena kan kita bertahap nih. Perusahaan itu pasti butuh pendanaan dari perusahaan lain gitu. Nah, terutama dari perbankan kan kebanyakan kayak gitu. Nah, perbankan yang emang sekarang lebih banyak digunakan oleh perusahaan itu perbankan yang konvensional dibandingkan perbankan syariah. Itu karena apa ya? Karena terbilang perbankan syariah ini juga masih baru gitu ya. Dan jadi fatwa DSN MUI itu mengeluarkan bahwasannya total batasan rasio utang bunganya itu sebesar 82%. Nah, terus kemudian rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya jika dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau total pendapatannya tidak lebih dari 10%. Jadi saking detailnya ya untuk masalah pendapatan, untuk masalah sumber pendanaan itu diatur semua dalam fatwa DSN MUI. Nah, teman-teman dari saham ini, perusahaan-perusahaan ini yang dikategorikan syariah, ini selalu di-screening oleh pihak kalau nggak salah dari POJK ya, dari melalui DSN MUI itu di-screening. Dalam artian mereka tuh setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali itu akan dicek dari sisi produknya apakah sudah sesuai dengan syariah kah, ataukah mereka tetap menjaga kehalalannya, apakah mereka dari rasio utangnya sudah sesuai, ataukah dari pendapatannya sudah sesuai, itu semua diatur. Makanya teman-teman, jadi setiap 6 bulan sekali itu dari POJK akan mengeluarkan daftar efek syariah. Nah, jadi teman-teman bisa tahu ini saham syariah atau bukan, itu bisa lihat langsung dari daftar efek syariah. Nah, bisa teman-teman unduh gitu ya di lamannya OJK kayak gitu. Nah, itu untuk sebenarnya itu untuk gambaran perusahaan secara umum yang dikategorikan sebagai saham syariah ataupun yang termasuk dalam memperjuangkan efek syariah. Nah, kemudian ada juga sukuk. Nah, kalau dalam ekonomi konvensional atau pasar modal konvensional itu kita kenalnya obligasi ya. Nah, kalau nama lainnya dalam Islam itu adalah sukuk. Cuman bedanya apa sih bedanya kalau secara simpelnya perbedaannya itu kalau obligasi itu surat utang ya. Nah, tapi kalau sukuk ini itu bukti kepemilikan, tapi kepemilikan atas suatu barang. Jadi ada namanya underlying. Jadi ketika mereka membeli sukuk, nah itu harus jelas apa yang mereka biayain. Misalnya
yang mereka biayain itu bangunannya atau mesinnya atau peralatan lainnya kayak gitu. Jadi jelas. Nah, kalau obligasi kan beda ya, itu lebih ke surat utang. Nah, jadi emang harus ada wujud barangnya, karena kan itu tadi dalam syariat Islam itu sah apabila ada serah terima barangnya ataupun ada wujud barangnya secara langsung. Jadi untuk menghindari namanya penipuan kayak gitu. Nah, terus kemudian untuk sukuk itu sendiri udah diatur juga ya tentang investment sukuk. Kalau teman-teman mau baca atau tertarik tentang sukuk, itu ada di POJK juga. Nah, terus juga ada namanya reksadana syariah. Ini pasti teman-teman juga udah tahu ya, di konten juga ada. Nah, cuman bedanya itu tadi ya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kan kalau reksadana syariah ini juga terbagi lagi. Kayak misalnya ada reksadana syariah yang campuran dan lain sebagainya kayak gitu. Intinya sebenarnya konsepnya tuh berbeda, tapi untuk bentuknya itu sama aja. Jadi intinya kalau untuk menyimpulkan ya, apa sih perbedaan utamanya antara pasar modal syariah dan konvensional? Ya pastinya bedanya dari segi konsep. Dari segi regulasi juga udah beda, terus tuh dari segi mekanisme perdagangannya beda. Nah, kalau dalam pasar modal syariah itu juga teman-teman, mungkin di sini juga ada yang anak ekis ya, kita belajar namanya ada akad gitu. Jadi di setiap produk ini kayak misalnya di saham syariah itu ada namanya akad mudharabah sistemnya. Jadi kalau kadang tuh sebenarnya sistemnya itu mudharabah itu sistemnya ada namanya pengolah dan juga yang memberi dana. Jadi nanti yang pemberi dana memberikan modal kepada pengolah dan kemudian pengolah akan mengolah aset tersebut sehingga nanti hasilnya itu dibagi hasil kayak gitu. Intinya tuh kayak gitu. Dan masih juga banyak akad-akad lainnya. Cuman nggak mungkin sih kakak paparin semua di sini karena kan mungkin teman-teman yang penting tahu basicnya aja, nggak perlu tahu mendalam. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih dalam ya teman-teman bisa baca ataupun yang anak ekis ya bisa mendalami nanti ketika mata kuliah gitu, mata kuliah pasar modal syariah. Nah, mungkin itu sih ya teman-teman, nggak mau terlalu panjang banget, yang penting intinya tuh nyampe gitu apa yang mau disampaikan. Mungkin kita lebih banyak ke diskusi aja malam hari ini. Mungkin itu sih, kembali ke Sally, moderator. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab ya Kak. Iya, silakan. Sebelum sesi tanya jawab yang dilakukan audiens, di sini Sally izin untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu boleh Kak? Oh boleh, boleh. Nah, Insya Allah nanti dijawab kalau tahu ya. Iya Kak. Tadi kan Kakak sudah menjelaskan materi tentang pasar modal syariah. Nah, pertanyaan Sally, mengapa harus dilakukan analisa fundamental sebelum melakukan transaksi saham syariah, Kak? Itu saja, terima kasih, Kak. Oke, baik. Ini jawabnya satu-satu gitu ya. Boleh, Kak, kalau mau langsung dijawab, boleh. Oke. Intinya gini, tadi pertanyaannya kenapa sih kita harus menganalisa secara fundamental gitu ya sebelum membeli saham syariah. Sebenarnya bukan hanya untuk beli saham syariah, tapi untuk beli saham konvensional pun teman-teman harus pakai perhitungan fundamental. Karena kalau misalnya teman-teman asal beli nih, teman-teman nggak tahu apa yang dibeli, terus nanti teman-teman rugi kan, ya siapa yang salah gitu ya. Nah makanya kita kalau kita memang niat untuk turun menjadi seorang investor, harusnya kita paham dulu tentang analisis fundamental itu sendiri ataupun teknikal. Ini tergantung dari teman-teman sendiri. Teman-teman tuh motif investasinya mau seperti apa sih? Mau jangka pendek kah? Mau jangka panjang kah? Nah, kalau memang teman-teman sukanya dan tipikal orang yang suka pengen investasi secara jangka waktu yang panjang, ya teman-teman pakai investasi teknik secara fundamental. Karena ini untuk menilai apakah saham itu bagus atau tidak sih, perusahaan ini bakal berkembang nggak sih beberapa tahun yang akan datang. Karena untuk fundamental sendiri itu
untuk dikhususkan, bukan hanya dikhususkan sih, biasanya itu untuk tipikal investor yang emang jangka panjang kayak gitu. Itu tergantung teman-teman. Jadi sebelum kita mau beli ya gimana kayak kalau misalnya kita tarik kehidupan sehari-hari ya, sebelum kita membeli kan kita harus ini dulu ya mikir ini barangnya bagus nggak sih? Ini kalau kita beli kira-kira bakal untung nggak ya? Atau malah rugi? Atau ya setidaknya kita tuh harus tahu dulu perusahaan apa sih yang akan kita beli, gimana sih sahamnya, kondisi sahamnya, apakah ini mempunyai prospek yang bagus ke depan. Nah, itu kita bisa analisis fundamental. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya bukan hanya saham syariah, tapi juga untuk konvensional. Jadi kita lebih cerdas dalam berinvestasi, ya kita harus paham tentang analisis itu, kayak gitu. Simpelnya kayak gitu sih. Oke, makasih banyak Kak. Yuk buat yang ingin bertanya boleh send atau langsung mengaktifkan mic-nya. Iya, boleh nih, kita santai aja sih. Kakak juga pernah ngerasain di posisi kalian dulu waktu jadi peserta kayak gitu kan. Jadi santai aja. Kakak juga dulu di KSPM kok. Oh ya, kita harusnya KSPM lebih baik dong, lebih bagus dari yang kemarin, harus lebih aktif gitu ya. Apalagi nih ada nih ketuanya sampai hadir gitu kan dalam kelas edukasi gitu. Harusnya teman-teman pada semangat gitu. Atau teman-teman belum paham yang apa kakak sampaikan atau kak apa gitu, boleh ditanyakan ya masalah. Ayo. Izin bertanya Kak, izin moderator. Iya. Boleh, silahkan. Ya silakan Kak Rara. Sebelumnya mohon maaf karena off cam Kak, karena di sini ada kendala jaringan, kalau dihidupkan kameranya itu nanti putus-putus suaranya. Pertanyaannya Kak, tadi itu kan Kakak ada jelasin tentang rasio total utang ataupun tentang pendapatan yang berbunga. Nah, kita dapat angkanya itu dari mana Kak? Laporan keuangan emiten yang mau kita analisis rasionya itu kita dapatnya dari mana Kak? Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Ini langsung ya Sally ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat nih rasio utang, terus bunganya berapa, terus juga total pendapatannya berapa, itu semua ada di laporan keuangan dari perusahaan itu sendiri di emiten. Kalau teman-teman mau lihatnya lebih kompleks, itu ada di prospektus perusahaan. Misalnya teman-teman mau cari tentang perusahaan Unilever, teman-teman cari di situ tuh lengkap semuanya ada di situ. Untuk perhitungan bukan hanya rasio utang, pendapatan, tapi juga detail banget di laporan keuangan tuh ada semua. Jadi dan sebenarnya kalau kita pun sekarang ya, kan udah banyak nih kayak aplikasi yang emang menyediakan secara instan gitu ya, kayak misalnya di RTI, terus ada juga kadang di Poems gitu ya, kalau teman-teman masih yang pakai sekuritas Philip, nah itu semua sudah ada di situ. Jadi bisa dicek aja. Cuman kalau mau lebih validnya emang lihat langsung di laporan keuangan ataupun di prospektus perusahaan. Gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman ya, kalau untuk mencari rasio utang yang kayak gini, ya apakah perusahaan ini memenuhi kriteria perusahaan syariah atau bukan, ya itu nanti teman-teman langsung lihat aja kesimpulannya di daftar efek syariah. Karena yang mempunyai tugas untuk mencari ini, kayak rasio utang, pendapatan, terus kemudian untuk intinya untuk men-screening, itu langsung dari OJK. Jadi teman-teman tinggal terima bersih aja. Baik, mungkin itu Sally, kembali ke Sally. Baik Kak, terima kasih Kak. Ini ada yang bertanya tapi katanya meminta moderator untuk menyampaikan pertanyaannya Kak. Baik, saya akan menyampaikan pertanyaan dari Muhammad Yuda Al-Idris dari Divisi HRD. Pertanyaannya, apa saja syarat sebuah saham dikatakan syariah, Kak? Terima kasih. Oke,
saham dikatakan syariah? Sebenarnya tadi udah dijelasin juga ya, cuman mungkin kurang jelas, berarti kakak harus mengulang sedikit aja. Kalau untuk saham itu dikategorikan syariah apabila perusahaannya itu, terutama dari perusahaan ya, dan produk yang dijual dari perusahaan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti yang kakak tadi sebutkan, kayak misalnya itu perusahaannya itu terhindar dari perjudian, terus juga perdagangan yang tidak terus juga terhindar dari perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu atau penipuan, terus juga perusahaan itu tidak bergerak di bidang di sektor keuangan dalam tanda kutip di sini perbankan atau perusahaan pembiayaan yang berbasis bunga gitu. Terus juga terhindar dari goror judi, terus kemudian produknya itu sudah tersertifikasi halal, terus juga dari rasio utangnya tadi, dari rasio utang berbasis bunga jika dibandingkan dengan ekuitas tidak lebih dari 82%, terus rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya, jika dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya itu tidak lebih dari 10%. Dan juga sih ini yang paling penting, sebenarnya tuh semua tuh kan tergantung niat kita ya. Kita juga nggak boleh berspekulasi tinggi. Kalau dalam Islam nggak boleh berspekulasi tinggi, itu takutnya nanti jatuhnya kepada judi kayak gitu. Nah itu tergantung teman-teman lagi. Kayak gitu sih. Intinya harus sesuai dengan syariat Islam. Baik, terima kasih banyak Kak. Mungkin apakah ada yang ingin Ada yang ingin bertanya? Moderator? silakan Bang Jody. Jadi begini Kak, saya ingin bertanya. Nah, contohnya begini Kak, kalau misalkannya pas kita beli suatu saham, perusahaannya itu masih dikategorikan sebagai saham syariah. Namun pas udah kita beli ini, tahu-taunya perusahaan tersebut ngutang sama bank dan akhirnya pembiayaan operasionalnya itu dari bunga begitu. Jadi jadi Kak, itu lebih baik kita jual meskipun kasusnya dalam keadaan rugi atau tetap kita hold aja nih kalau misalkan kita jual rugi gitu. Menurut Kakak gimana sih Kak? Menurut kakak ya? Oke, ini menurut kakak nih, kalau misalnya kakak dihadapin kayak gitu, kakak beli awalnya dia syariah, terus ternyata pas di screening, ternyata dia kembali ke konven gitu ya, karena tadi rasio bunganya mungkin udah melebihi dari total dari batas yang telah ditetapkan. Nah kalau kakak pribadi sih, kakak lebih baik ngejual sih. Kalau kakak pribadi, karena apa ya, banyak belajar gini ya, kadang tuh kita butuh kalau emang itu balik ke prinsip masing-masing ya. Kakak nggak terserah Jody sih, ini prinsip dari kakak, lebih baik kita tuh ya sedikit rugi tapi dapat yang halal dan dapat yang bisa memunculkan keberkahan dalam hidup ya, daripada kita harus tetap men-hold-nya meskipun itu lagi rugi gitu ya. Jadi kalau dalam Islam itu penting banget ya teman-teman untuk bisa mendapatkan harta yang dari sumber yang halal gitu. Terus juga apa yang kita konsumsi itu harus harus menjadi suatu yang kita utamakan gitu. Karena ini mempengaruhi kehidupan kita juga. Apakah keberkahan akan muncul keberkahan atau tidak. Nah, itu karena mungkin ya kakak selama ini kan kakak dari ekonomi Islam ya. Banyak banget belajar tentang kayak gitu. Jadi kayak udah jadi prinsip pribadi aja gitu. Cuman itu kan balik lagi ke teman-teman. Kakak juga nggak memaksakan, kakak hanya menyampaikan pendapat kakak. Kalau kakak pribadi, lebih baik kakak jual karena udah jelas itu udah jatuhnya ya, kalau misalnya kakak nggak bilang kalau dalam Islam tuh ya jatuhnya ya haram gitu ya kayak gitu. Jadi untuk menghindari itu lebih baik dan meminimalisir mudaratnya, keburukan yang bakal kita terima ya mending dijual kayak gitu. Gitu sih si Jody. Kalau Jody mau dijual atau di hold nih?
Tergantung berapa persen kelebihannya. Wah, masih ada pertimbangan. Boleh, nggak apa-apa. Kan kita ini dulu ya, berpikir dulu sebelum melakukan tindakan ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Oke, ada lagi. Kita hari ini santai aja sih teman-teman. Kakak juga nggak mau yang terlalu formal, makanya nggak mau pakai PPT. Ini berarti anak KSPM hadir semua ya? Oh, ini ada Jordi loh, astagfirullah Jordi. Ya Kakak Kak, nggak bisa hadir. Parah sih Jordi numpang ini. Kak. Ah, Iya Kak. Diam-diam, Mbak. ini diam-diam baik loh. Aku asik nonton Kakak loh. Nonton Kakak bahasnya asik loh. Iya ya, Iya Kak. bisa-bisanya. Kata nggak bisa, aku disuruh gantiin. Ini Rido juga nah. Baru pulang aku. Lagi ngajar kan? Kalian. Wah, Iya, harusnya si Rido ngajar. ya. Iya, harusnya si Rido nih ngapain lagi demisioner dipanggil. Astagfirullah. Kalau kalau teman-teman demisioner yang malam ini beda, Kak. oh, kenapa beda? Tuh tadi prestasinya banyak. Masih kalah jauh kan? Waduh, kalah jauh saya mah. Gak gitu juga kali. Aku dapat juara lomba seumur hidup, juara 2. Juara satunya Fauzia. KBM kemarin. Gak Gak usah pernah juara dibahas 1 ya. aku. Aduh, Fauzia ini memang Umur hidup ya, Bang. seumur hidup. Seumur di Unja maksudnya. Enggak, lebay Jordi ini lebay. Ya lah Fauzia, aku diambil lah. Tidak melawan Diam be. Wapres. Astagfirullah. Dasar sih. Nih teman-teman, kalau teman-teman mau nanya tentang analisis teknikalnya, ini orang Waduh, ini. nggak cocok. Ini pro banget. Analisa teknikal jangan itu ya. Haram sih, ada haram ada halalnya ya. Sebaiknya jangan kalau mau halal. Gak apa-apa, kan belajar. Nah, boleh aku Tuh, nanya itu nih kalau Bu mau nanya Fauzia. apa nih, nanya apa? Nah, Kayaknya analisa aku kayaknya teknikal nggak itu mau jawab halal deh. atau haram, Bu? Analisa teknikal itu halal atau haram, Bu, sebenarnya, Bu? Kalau analisanya halal aja, Pak. Analisanya halal Emang aja. kenapa dia haram? Nggak Kan tahu, belajar, banyak kan yang nyebut kalau nggak itu spekulasi. Iya, itu kan tergantung masing-masing apa ya, persepsi kita. Kadang sebenarnya kalau untuk teknikal ataupun trading itu sendiri masih banyak perdebatan dari setiap ulama. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang enggak. Nah, itu tergantung kita lagi. Ya kalau misalnya teman-teman udah tahu sistemnya gimana, kalau untuk trading ya kalau kakak pribadi saya angkat tangan. Tapi kalau untuk kayak Jordi gini nih, biasanya mau dia. Dia cuan terus setiap hari. Jadi Wah iya nagih. dong, Kak. Kalau nggak cuan nggak mau kan? Iya. Yang penting kalau syariah sih ya tahu perusahaannya aja. Mau teknikal, Iya, yang fundamental ya kan. Iya, sepakat sih, tahu perusahaannya, tahu apa yang kita beli. Kan kalau yang biasanya kalau trading tuh orang tuh cuma beli doang kan. Terus kayak Betul. ngegoreng saham kan, pakai bandar-bandar gitu kan, ya nggak sesuai sih. Iya, betul. Iya, kayak gitu. Kalau aku yang aman aja. Aman aja. Nggak aman-aman juga sih. Nah, ini ada. Ya, nggak semuanya aman sih. Nggak ada yang aman. Cuman lebih tentram hati ya kan. Lebih tentram hati rasanya. Tahu. Nah, ya, Bu. Pada spot Belajar jantung juga tiap hari. sedikit. Ini ada yang minta rekomendasi, Bu. Siapa tuh? Nggak Ini boleh tuh. rekomendasi saham tuh, nggak boleh. Nah, sudah ada si Adit juga. Adin. Wah, Adin parah sih kalian. Giliran aku ngisi materi, ada semua kalian ya. Wah iya dong Fauzia. Kalau kau yang ngisi materi datang ya Fauzia. Ayolah, memang the best nih ya nih. Ketum kita nih. Rido nanya pula dia. Banyak Rido yang bagus lah, ngapain. Tuh kalau mau nanya sama si Jordi tuh. Beli BRIS boleh juga ya Jordi ya? Aku ya BRIS. Boleh kalau BRIS mau. lah ya. Tuh, sekarang BRIS udah bisa agak jadi turunan. Iya. Tapi lagi nanti ini trennya bagus ya kayaknya kalau untuk BRIS. Kemarin ya lumayan. Tuh. Banyak cuannya tuh Bang Jordi, si Jordi.
Tuh ya, Rido nanya-nanya rekomendasi lagi. Saham Monton bagus nggak sih Bang Adin? Kok kalian malah ngechat di ini sih di via chat? Adin ini udah lama nggak di KSPM, jadi dia rindu kan. Jadi dia main-main di sini. Oh ya, kalau mau diskusi di grup situ aja. Kesian adik-adik nanti. Maaf gak. Habisnya nih anak-anak yang lain gak ada yang mau nanya sih. Iya sih, nggak ada yang mau nanya. Kok anak SPM pada diem sih? Malu ya? Lagi malam Jumatan itu, Kak. Oh, Pada gitu. malu sama kamu, Pau. Malu. Kamu mukanya serem amat sih. Jangan pasang muka Iya. serem, Pau. Aku tuh enggak serem kok. Cuma pucat aja kayaknya. Mentang-mentang sudah sempro jadi pasang muka serem. Astagfirullah. Aku tunggu undangannya ya. Undangan apa nih? Kalian aja aku sempro nggak datang, kalian parah emang Jordi nih. Oh, kau, Pau. Aku sempro harus datang kau, Pau. Aku datangin rumah kau kalau datang. Datang lah. Astagfirullah, Jordi, ini forum apa coba? Astagfirullah. Ayo yang lain ya, tanya yuk. Astagfirullah. Aduh. Untung nggak ada Rizky. Wah, ada 3. Sudah rame yang nanya ya. Ada 30 orang nih. Pada ngerti semua sama materinya Fauzia. Kayaknya udah paham Ngeri banget amat. nih, makanya nggak mau nanya lagi kan. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya nih, Kak. Oke deh. Oke, dengan berakhirnya materi dan sesi tanya jawab kita pada hari ini, terakhir kita lanjut pembacaan doa agar acara kita mendapatkan keberkahan. Untuk Saudara Ilham Mustaqim, agar dapat memandu doa kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Saudara Isel. Mohon maaf nih Kak, lagi off cam soalnya lagi di luar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyah fil jasad wa waziyatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa alfan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya robbal alamin. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah memandu doa kita pada malam hari ini. Nah, untuk terakhir kalinya tidak lupa ini kita akan melaksanakan sesi dokumentasi kepada Kak Delia. Apakah sudah bisa di screen? Halo Kak Delia. Oke. Oke. Untuk yang masih off cam, apakah bisa di on cam kan kameranya sebentar? Yuk, buat yang masih off cam,
Ada Kak Fitria, Kak JP, Kak Nia. Yuk, on cam Kak Nia. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang mau on cam nih. Oke, kita lanjut kepada sesi dokumentasi. Yuk, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 3, 2, 1. Ya, Bang Jordi senyumnya bagus sekali, Bang. Oke, setelah berakhirnya sesi dokumentasi kita, maka berakhir pula kelas edukasi level 3 kita pada malam hari ini. Akhir kata saya ucapkan, jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kasih Sally, Kak Fauzia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Fauzia. Ya, sama-sama. Di mana, Jor? Makasih Kak Fauzia. Lagi di mana? Di rumah.